Wah tahu gitu Umi nggak usah kesini, jadi saya tahu. Jadi nggak boleh marah dong saya nanti gitu. Saya datang atau nggak datang, dia nggak boleh marah nih, betul nggak? Ya. Jadi gini, belajar manage rezeki itu nanti setelah tahu ilmu ini bukan artinya ibu-ibu semuanya tidak diuji dengan keluarganya. Tapi ketika diuji, datang ujian itu, kita sudah tahu bagaimana cara menerimanya. Jangan nyalain ilmunya. Sejak saya tahu ilmu mana rezeki, semakin hari kok saya semakin banyak ujiannya ya. Jadi seperti tadi Bu Yani, belum belajar mana rezeki, tapi tak ajaib, betul nggak? Terus nanti belajar mana rezeki, ajaib. Jadi kan bukan karena ilmunya, karena itu memang desainnya Allah itu kita sudah didesain menjadi makhluk Allah yang ajaib. Makanya saya heran kok yang ngacung cuma Bu Yani. Harusnya semua udah bisa memahami bahwa saya pernah ada di posisi saya benar-benar menjadi makhluk Allah yang ajaib. Kapan itu? Kapan kira-kira? Pas kita bayi Bu, kita owe gitu kan, kita nggak nyari duit kan, tapi kita kenyang. Kita cuma owe ibu kita lari. Barangkali anak saya lapar, barangkali anak saya haus. Oh apa dia ngobrol? Kenapa kita owe datang rezeki? Hari sekarang owe nggak datang rezeki. Balik lagi ke kesamaan saya tadi, karena kita banyak dosa. Hari bayi kan belum bisa gibah, betul nggak? Bayi belum bisa marah, betul nggak? Bayi belum bisa menyalahkan orang lain, betul nggak? Bayi tidak punya utang. Biasanya ini signifikan dengan tingkat kemarahan. Cicilan tuh, panci nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, sekarang nyicil. Katanya hidup ini gak indah kalau gak ada cicilan. Jadi saya gak semangat. Tapi ketika datang tagihan, ya, anak kita yang jadi sasaran, suami kita yang jadi sasaran. Pak, masih gimana sih? Ngasih uang belanja itu kurang. Itu udah ditagih bank A, B, C, D, segala macam. Akhirnya apa? Boro-boro rumah tangga kita tenang. Baik dijalaninya jauh. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi pokoknya kalau lagi nggak nyaman hati, buka surah An-Nisa aja. Biar nanti turun gitu. Mau marah turun. Karena apa? Suami nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya berarti kita banyak dosa. Gitu. Bisa benar kita nggak? Kan suami saya Umi ya nggak menafkahi misalnya, tapi ya di sebelah sana di sini mah nggak ya suaminya menafkahi semuanya. Oh nggak amin? Amin aja dulu, ya. Ya. Jadi pokoknya cluenya cuma itu. Ujian yang datang kepada kita, hidup kita berasa sedang tidak nyaman, hati kita sedang gundah, hati kita sedang sedih, hati kita sedang gulana. Itu cuma satu, karena dosa. Jadi kalau mau keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh solehah, bisa hafidah, satu aja dulu itu. Sering-sering banyak ngaku dosa. Sering seperti ini. Masuk perut ikan. Ini ceritanya kita tuh. Nah pas di sini apa yang dilakukan? Kita contoh aja orang-orang yang sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Betul nggak? Kan doanya Nabi Yunus kan familiar kan, selalu kita angkat, kita dengungkan, kita lafalkan.
kita mengaku salah, hati kita juga mengaku salah, gerak langkah kita juga mengaku salah. Kalau itu sudah connect, itu Pajero ada di garasi. Nggak yakin? Kok Pajero bisa maunya Alphard? Boleh. Apalagi mobil yang bagus. Ya. Orang saya itu dapat di sini aja ya ceritanya ya. Kalau yang saya ketemu di sini, saya berani bercerita. Mudah-mudahan jadi ibroh, jadi pembelajaran. Dulu saya juga kayak gitu Bu, suka segala kredit, beli rumah KPR, beli mobil leasing, motor mah enggak sih. Ya itu, kayak itulah. Tapi panci enggak lah, panci dibayarnya nes. Ya. Itu dulu, ketika saya masih jadi tukang kredit apa ya? Ya pelaku gitu, pelaku suka kredit ya, dalam tanda kutip mungkin maaf riba gitu. Saya mau narik apa gitu dah mudah-mudah. Cuma kemarin ketika sudah menjauhi itu riba dosa kan? Sepakat ya? Nah, tapi jangan katakan bisa ada yang enggak ini gitu kan, beda benar. Gitu. Jadi kalau saya meyakini itu kan apa? Ketika saya melakukan itu hidup saya nggak enak gitu loh maksudnya. Betul kan? Nah gitu loh. Kalau saya meyakini itu sesuatu yang harus saya hindari. Nah ketika saya hindari Bu, saya bisa beli mobil cash. Dan tadi yang ketemu saya turun dari mobil, saya itu belinya cash, alhamdulillah. Mobilnya warna merah sesuai impian suami saya. Jadi rupanya suami saya itu pernah, kan kita kan punya energi. Ketika kita pingin, ya Allah saya mau mobil Mazda, kan gitu. Nama suami saya itu Huda. Kan kita dari Jawa, Huda, jadi Mazda, Mas Huda gitu kira-kira. Dulu zaman dia SMA. Iya, saya punya emas puluhan kilo. Alhamdulillah. Ya, jadi saya pasti mengaku kaya gitu ya. Suami saya Mas, ya gitu ya. Jadi rupanya begitu. Luar biasa loh. Bertahun-tahun ketika saya sudah nggak praktek riba itu baru dikasih sama Allah. Tahu gitu nggak usah dari dulu main riba. Ya namanya penyesalan di belakangnya. Kalau di depan pendaftaran. Kayak tadi yang mendaftar. Dia bilang mobil begitu, saya tinggal celing gitu, dapat itu cash, beli. Beda rasanya, naik mobil cash sama dit gitu bunyinya. Iya. Ini saya cerita nanti disimpulkan sendiri. Pola yang saya lakukan apa tinggal dicontoh. Ya. Ternyata saya itu tanpa saya berpikir saya mau dapatkan rezeki banyak, saya itu Februari 2023 ya, ini 2024 ya, ya 2023 saya itu, ini buat ibu aja yang tahu, saya mentraktir umroh guru anak-anak saya. Kan karena saya ilmunya terbatas, anak saya kan ingin jadi hafid Quran, ya saya titip orang yang hafid gitu. Kan saya nggak hafid gitu ya. Jadi saya titip ke orang yang lebih punya ilmunya. Nah dua-dua anak saya itu dalam asuhan beliau. Hingga alhamdulillah yang pertama dia sudah kuliah, sudah menyelesaikan 30 juznya, ini tinggal si adiknya. Jadi anak saya yang pertama sama kedua, jadi saya keluarga minimalis. Bukan cuman yang alhamdulillah diberikan Allah keturunan 2 laki-laki, alhamdulillah ganteng semua. Jadi mau saya bilang nggak cantik, saya paling cantik, nggak usah protes. Kalau di rumah saya, ya, jadi itu. Ya, jadi hingga akhirnya wasilah saya mentraktir tuh, traktir umroh 40 juta waktu itu. Karena Umi maulah sekamar berdua sama istri gitu. Baik, gitu kan. Saya traktir 40 juta. Berangkatlah beliau. Ya. Singkat cerita, beliau sudah ibadah apa segala macam. Kira-kira beliau ibadah di sana tuh, saya dapat pahalanya nggak ya? Saya didoakan nggak kira-kira?
Orang yang traktir Allah, traktir lah. Ya, berangkat traktir orang lain. Kalau mau tadi apa? Nah itu mobil merah tadi yang Mazda itu wasilah dari beliau kita diskusi. Dan kerennya mobil Mazda itu, jadi kan ini kan second, tapi second masih bagus karena ternyata beliau yang punya mobil ini adalah orang kaya yang mobilnya banyak, jadi kilometernya sedikit, kayak nggak pernah dipakai kayaknya gitu. Dan luar biasanya apa? Yang punya ini satu LP sama Pak Ustadz yang saya umrohin, keren nggak? Oh ini kok bagus nih, saya tahu orangnya. Udahlah, dia mau mobilnya banyak, ini nggak pernah dipakai. Keren nggak? Keren. Jadi saya kayak punya mobil baru dengan harga saya kan enak nggak? Karena cuma sekian ratus aja gitu si Mazda tuh, yang harusnya sekarang mungkin berapa? Ratus sekian lah gitu ya. Tahu nggak harganya? Harus tahu dulu kalau punya mobil. Jangan takut kan ngepoin harga nggak bayar, betul nggak? Harus tahu nih mobil-mobil yang mau kita inginkan kan gitu. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ. Ya, jadi beliau cerita gini, Umi, saya itu kan ada tanah, makanya kan panitia nanya, Umi punya pesantren ya? Ini masih beliau 1,7 hektar. Harusnya kalau ini kan ada di Ciamis, jadi beliau, Umi, ini sudah saya tawarin ke teman-teman dekat saya. Semuanya pada bilang mau sih, tapi tidak ada punya duit katanya. Tapi setiap saya sholat kok yang kebayang wajah Umi sama Abi katanya gitu. Wah, nggak tahu tuh, padahal saya nggak ngapa-ngapain loh, kata saya gitu. Nggak saya jampi, saya bercandanya gitu. Jadi kayaknya saya harus ngobrol nih sama Umi sama Abi gitu. Kalau Umi sama Abi nggak berkenan, ini nggak jadi, saya lepas katanya. Saya langsung, wah ini yang saya pengenin memang, kata saya gitu. Gimana ya saya bisa punya tanah gede gitu kan? Di situ nanti saya bisa latihan punya banyak amal soleh gitu. Kalau saya hitung-hitung di kompleks saya di Antapani, logika saya, wah kayaknya tidak kebeli ini. Di kompleks saya itu udah mungkin 9 juta semeter. Lebih sih kayaknya sekarang itu berapa tahun yang lalu gitu. Makanya lagian tidak ada juga tanahnya di segede itu kan. Ya, hingga akhirnya saya mikir doang. Nah, ibu-ibu tinggal mikir. Bisa kan mikir? Ya udah itu. Ya, yang ini Anissa tadi mikir, gitu. Pengen apa? Ya udah. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Ya jawabannya sama, Bi. Saya tidak ada duit sekarang mah. Kata saya gitu, kalau segitu kata saya. Ntar dulu, ini masih koma, Bi, katanya gitu. Belum titik ceritanya, penjelasannya. Ini itu kan sudah ada bangunan, santrinya di situ. Sudah ada santrinya 80 orang yang ngaji tiap sore. Jadi bayangan sama-sama beliau kok klub gitu. Jadi nanti pikiran saya itu ketika anak saya pulang, anak saya sedang belajar di Islamabad, di Pakistan. Ini wasilah kayak gini aja, ilmu mana terjadi. Gitu. Ya. Jadi sekolah di sana dengan cara yang ajaib, gampang, mudah, gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai lulus dimudahkan, gitu. Kepikiran saya nanti anak saya kan saya suruh belajar. Kan dia nanti begitu lulus nggak ngerti gimana caranya bikin pesantren kan? Enggak nggak? Nah saya tuh pengen gitu, saya yang nyiapin, dia yang tahu ilmunya, dia yang jalan gitu. Ternyata seirama dengan apa yang diberikan oleh Ustaz. Ya udahlah, ini mah hitung-hitung kasih sayang saya buat santri saya. Jadi anak saya itu santri beliau yang pertama. Jadi berapa saya harus bayar?
Kalau dihitung bisa kayak itu kan di situ ada dilingkarin perumahan gitu, 1 meternya mah 1 jutaan lah kurang lebih. Jadi kalau gitu saya harus bayar berapa? 1,7 miliar, bener nggak? Ya kan? Tapi belum bilang gini sama Om Imah 300 juta aja. Itu juga bayarnya suka-suka kalau ada duitnya. Ajaib nggak? Jadi ijab kabulnya adalah bayar kalau ada uangnya. Kalau orang sudah tahu ilmunya, dia pasti akan menunda pembayarannya. Kalau yang belum tahu ilmunya, biasanya nih kita punya amanah sama orang lain, mau barang, beli baju, bayar amanah ya, beli baju, bayar amanah. Biasanya apa? Baju dulu. Itu kalau yang belum tahu ilmunya. Mana rezeki itu hati-hati tentang energi. Jadi energi saya nyambung dengan ustadznya anak-anak saya, ya kan? Hingga akhirnya pikiran kita terhubung. Makanya di mana rezeki itu tagline-nya kan satu sama terhubung. Jadi hati-hati. Kita menyakiti orang lain, siap-siap nanti disakiti orang lain. Karena apa? Kita satu sama dan terhubung. Kita. Nah ini ruh kita kan sekarang terhubung. Padahal kita kan nggak saling kenal, betul nggak? Ya. Makanya kan dipaksa oleh Allah untuk kita silaturahim. Kata orang kita tadinya kan akan kasihan misalnya gitu kan. Oh, ternyata kamu Umi Aisyah. Ya. Jadi itu karena kita ruhnya terhubung. Jadi Allah satukan kita hari. Nah persoalannya itu tadi balik lagi. Ini cerita saya tadi ada kaitannya dengan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Bu, saya itu berdarah-darah sampai anak saya bisa 30 juz. Kalau saya ceritakan 7 hari 7 malam. Jadi nggak saya ceritakan karena waktunya nggak cukup. Mungkin nanti kalau Allah izinkan kita ketemu lagi, saya akan ceritakan. Ya, memang ada harta yang harus kita bayar untuk sesuatu yang istimewa dalam Allah. Dan kita itu kadang mengeluh ketika sedang dituntun berproses, betul nggak? Anak ingin soleh, kitanya jadi gitu. Jadi kuncinya adalah di diri ibu-ibu semua. Kok nggak di bapak yang ketemu sama saya ibunya? Jadi kalau belajar malam rezeki, belajar bagaimana saya. Suami gak ngasih duit banyak, Umi yang salah saya ya Mia? Jawab. Iya Mbak? Hah? Tadi Qurannya bilang apa? Nah itu yakin dulu apa belum? Kalau gak yakin ya berantem lagi nanti. Bagaimana mau Sakinah Mawaddah Warahmah? Bener ya? Pokoknya clue-nya kan simple tadi. Kita misalkan ketemu sama suami, pengennya ngasih uang sekian miliar kayak gitu, cuma 100.000. Yang salah siapa? Kita, lo aja kali. Yang salah? Kalau sudah kayak gitu, nanti beneran dapat 100 miliarnya. Percaya sama saya. Ya, jadi saya di keluarga ya udah nggak ingat sih cara berantem. Karena kita apa berlomba saling merasa tidak tepat. Karena memang itu kok satu-satunya cara. Coba kalau suami ngasih 100.000, kita maunya sekian juta. Kita nyalain suami. Suami nyalain kita, apa dia? Oh iya masa yang salah. Suami pasti nyalain kita. Bersyukur dulu jadi istri teh. Saung nggak usah buka kalau perlu gitu. Ya namanya orang marah kan kalau ngomong bebas. Betul nggak? Ya kan? Bisa nggak ini? Saya nggak akan ngasih banyak-banyak. Itu aja dulu. Sesuatu yang datang kepada kita dan itu membuat hati kita nggak nyaman, diyakini itu karena salah saya. Itu aja hari ini. Nanti kalau sudah bisa praktek, saya kasih yang lain. Ya cuma